akhirnya belajar menemukan sendiri mas cara mengatasi kegagalan justru saat saya gagal itu. Dan di awal-awal tadi sempat bisa nggak ya, tapi tetap dijalani. Sempat ada rasa kayak frustasi gitu nggak di awal-awal? Apa frustasi yang mungkin bahkan sampai membawa kayak apa ya, udah nggak usah kali ini ya, udah jalan aja dokter sama dosen gitu ya. Sempat nggak ada momen-momen seperti itu, Dok? Ya mungkin frustasinya ya salah satunya dari segi ini ya mas ya, mungkin kita mikirnya juga ngapain juga sih gitu kita edukasi gini, karena kebanyakan edukasi yang kita lakukan ya mas ya, mungkin off the record aja itu kebanyakan memang ya ada juga nggak dibayar ya mas ya. Kalau kita ke kampus ya, kita itu juga ngisi-ngisi di kampus itu juga ya seadanya gitu ya mas ya. Kita tahu ya dunia pendidikan, edukasi seperti ini pastinya banyak ya kurang dipandang ya mas ya sebenarnya ya. Jadi itu adalah suatu hal yang dibutuhkan sebenarnya, tapi orang males mas, karena tadi ya salah satunya karena nggak sepadan gitu mas dengan effortnya ya mas ya. Nah cuma saya di situ melihat mungkin saya tersadar juga waktu itu saya ada mendapat ini juga mas ya, insights juga ya dari acara di luar ya. Saya ingat acara saya nonton ada TEDx ya kalau salah ya, TEDx atau acara edukasi di luar mas yang menyadarkan bahwa hidup kita ini sebenarnya singkat mas Ali. Jadi waktu itu acara itu menghitung mas berapa aktual hari yang kita punya gitu mas Ali. Dari umur kita sekarang, misalnya kita sekarang usianya mungkin 40 ya mas ya, atau mungkin 30-an gitu ya mas. Nah sebenarnya berapa lama sih yang kita punya gitu mas, dengan catatan kita sehat ya mas ya, nggak punya kanker yang besok 3 hari meninggal gitu ya, atau 3 bulan ya mas ya. Dengan catatan kita sehat aja pun sebenarnya kita sangat singkat mas waktunya. Meskipun kita nggak punya penyakit ya mas ya, kita melihat average atau rata-rata orang Indonesia itu kan sekitar 63 tahun ya mas ya, ya untuk masa hidupnya. Nah dengan melihat itu aja kita ternyata setelah dihitung-hitung, waduh singkat banget ya. Kalau saya udah umur segini kayak sebentar banget mas Ali yang saya punya waktu di dunia ini mas untuk actually doing something. Ini yang waktu itu saya mengingat apa yang udah gue lakuin gitu ya. Mungkin saya rutinitas aja gitu mas, saya ya mungkin nolong orang pasti di rumah sakit ya mas, tapi saya merasa kayak ada something yang aku harus lakukan juga mas, yang saya harus giving gitu to society. Saya harus kasih tanggung jawab moral saya mas. Memang keluarga atau hal-hal itu penting, tapi kita kayaknya ada panggilan ya mas ya, semacam passion ya ke sana untuk bisa menjangkau nih, karena banyak yang berteriak-teriak di situ mas, menjerit-jerit untuk bisa dapat informasi. Contoh soal kesehatan tadi ya mas ya, banyak yang di komen atau waktu itu kita punya acara itu ada live bareng ya mas dengan mereka juga, kita bikin live dengan audiens itu, mereka tuh benar-benar bisa dibilang mengemis-ngemis informasi ya mas ya. Mereka sangat lapar tentang informasi, mereka sangat sulit mendapatkan informasi soal penyakit yang dialami keluarganya gitu mas. Karena di daerah entah nggak ada dokternya atau mungkin nggak ada fasilitas kesehatan, nggak ada akses ke rumah sakit ya mas ya. Jadi banyak yang di rumah ada keluarganya gejala yang begini-gini, mereka nggak tahu mas mau ngapain mas Ali. Nah itu yang saya rasa, wah saya juga harus bisa menjangkau nih, nggak hanya yang di rumah sakit, nggak hanya yang mungkin membayar saja gitu ya mas ya, tapi saya juga harus ada tanggung jawab moral yang harus saya lakukan mas. Kita harus kasih tahu juga buat mereka yang punya di daerah di pelosok yang punya keluarga, bahwa masih ada yang bisa dilakukan mas gitu, masih ada yang harus segera mereka kerjakan ya supaya bisa tertolong gitu mas Ali. Itu yang saya rasa menjadi panggilan, saya harus ngerjain itu, sekalipun mungkin ya tadi bayarannya nggak sepadan atau banyak tantangan ya mas ya, seperti misalnya kita buat Instagram Live itu ya kadang itu juga mas ya, banyak juga nggak suka ya, terutama soal COVID dan vaksin ya. Itu kayak banyak banget mas Ali yang itu ya berprasangka mungkin ya biasa ya mas ya, tapi kita terus maju ya mas ya, kita menjadikan itu pelajaran sebenarnya. Misalnya soal COVID banyak banget yang protes waktu itu ya mas ya, apakah ini dibuat-buat atau gimana ya mas ya. Nah kita waktu itu mencoba untuk terus maju mas, sekalipun banyak pihak yang merasa edukasi kita ini sebenarnya kurang bermanfaat gitu, karena COVID-nya sebenarnya nggak ada gitu mas bagi mereka ya. Cuma saya kan data ya mas, kita berdasarkan data, kita selalu ngimpun data mas. Kalau di acara kita itu biasanya ada pendalaman materi berupa evidence ini mas ya,
solidifying, kita membuat evidence-nya jadi solid Mas Ali. Dengan cara kita kumpulin data-data Mas. Sebelum live nanti kita bisa diskusikan ke narasumber kita Mas. Atau mungkin ada ini ya Mas ya, jurnal-jurnal ya yang memang membahas itu, yang bisa menjadi dasar yang kuat, dan kita mengedukasi masyarakat untuk mendasarkan segala sesuatu pada data Mas. Jadi seperti tadi vaksin atau ada tidaknya COVID, akhirnya kita memberikan data. Masyarakat harus membuka pikiran bahwa sebenarnya data ini loh yang berbicara paling kuat sebenarnya, yang bisa menyelamatkan ya Mas ya, supaya tidak banyak orang luar sana yang tidak tertolong Mas karena tidak percaya COVID gitu ya. Ya. Seperti itu Mas Ali. Jadi tadi meskipun tadi tidak dibayar secara finansial atau kalaupun ada tapi tidak besar, tapi kalau saya perhatikan tadi dokter beberapa kali menggunakan kata panggilan gitu. Jadi, ya, mungkin buat orang yang tidak memiliki panggilan mungkin belum tentu bisa relate gitu ya. Tapi mereka yang merasakan panggilan itu bisa jadi ada fulfillment, ada kepuasan batin tertentu yang menjadi salah satu bayarannya gitu kan, karena kita punya panggilan itu gitu. Tapi mungkin ada orang yang menonton ini yang terus tidak mendapatkan panggilan itu, akan bisa aja terus berkomentar sinis gitu kan. ya karena duitnya gitu, tapi mungkin karena dia tidak merasakan panggilan itu, and that's okay juga, mungkin panggilan di bidang lain bisa jadi gitu. Saya mau nanya sedikit, ini agak personal, benar-benar kalau misalnya prefer nggak menjawab juga nggak apa-apa, cuman saya mau nanya dari berbagai macam kesibukan ini gitu dong. Pengaruh juga nggak ke kesehatan mental sebagai seorang dokter kan, atau sebagai seorang individu lah gitu. Artinya dengan tanggung jawab A, B, C dan sambil mikirin konten, mikirin desain, mikirin ini itu, does it affect you mentally gitu? Mentally ya Mas ya. Dan kalau iya, if you don't mind to share gitu ya, seperti apa dan menghadapinya gimana gitu? Iya, exactly ya Mas. Jadi memang dengan kita punya power atau dengan kita punya pengaruh ya Mas ya. Tadi mungkin salah satu di media sosial, kita sebenarnya kita diberikan tanggung jawab ya Mas ya. Atau bisa dibilang bisa diberikan tekanan mental yang lebih gitu Mas sebenarnya. Dibanding sebelumnya mungkin ya Mas ya, kalau saya bandingkan ya. Mungkin saat ini alhamdulillah saya saat ini kan di media sosial kita sudah aktif didengarkan ya Mas ya oleh beberapa, sekalipun mungkin masih banyak yang lebih dibanding saya Mas ya, lebih banyak lagi pendengarnya dibanding saya mungkin masih sedikit jauh di bawah mereka gitu ya. Cuman di situ saya udah merasakan banyak sekali tekanan atau mungkin bisa dibilang tanggung jawab tadi ya Mas ya. Jadi mungkin positifnya kita bilang tanggung jawab Mas gitu, bukan. Kalau tekanan kayak negatif ya. Saya lebih suka yang positif, yang mana ini menjadikan saya sebenarnya semangat ya Mas ya. Karena saya tahu dengan ada beban ini, otot-otot edukasi atau otot-otot kemampuan kita bisa meningkat gitu Mas. Jadi harus ada beban ini Mas Ali ya, untuk kita bisa memberikan lebih banyak lagi ke orang lain Mas sebenarnya. Jadi tujuan akhirnya harus giving gitu Mas ke orang lain, bukan gaining something gitu Mas Ali. Makanya saya selalu ingatkan diri saya, kebetulan saya juga mempelajari ini ya Mas ya, soal hipnoterapi juga ya Mas ya. Saya punya concern banget dengan salah satu subspesialisasi penyakit dalam, yaitu psikosomatik Mas. Jadi kita ada 14 ya Mas ya, di penyakit dalam itu subspesialisasinya, yang salah satunya yang kita ikuti waktu itu ya, salah satunya adalah psikosomatik Mas Ali. Psikosomatik ini adalah soal bagaimana pikiran atau mental tadi Mas bermanifestasi jadi penyakit Mas akhirnya, atau bermanifestasi ke tubuh ya, jadi gejala. Nah itu yang saya banyak belajar Mas, aspek itu, yang mana salah satu yang paling menentukan terapinya adalah hipnoterapi ini Mas. Nah disitulah saya akhirnya mencari-cari tahu ya Mas soal hipnoterapi ya Mas ya. Karena ternyata efeknya ya salah satunya mungkin ke diri kita ya Mas ya. Tadi saat menghadapi tekanan mental atau menghadapi mungkin
pressure yang kuat dari netizen ya Mas ya saat ini ya, dari berbagai macam pihak, kita jadi bisa memberikan semacam feedback positif ya Mas ya ke diri kita. Kita terus memberikan input positif atau kita memberikan terapi untuk diri kita sendiri supaya kita besoknya bisa bangun lebih kuat lagi Mas. Yang kita jadi tahu gitu apa yang kita sudah pelajari Mas dari pengalaman kemarin, kita dapat hal yang positif Mas. Dan kita bisa bertumbuh. Apa biasanya? Nah, yang biasa dokter lakukan apa untuk tadi kepada diri sendiri tadi? Bisa tadi memberikan afirmasi positif ya Mas ya biasanya ya, afirmasi positif untuk supaya kita tidak teralihkan gitu Mas Ali, menjadi misalnya jadi marah gitu ya, atau jadi emosi negatif jadi berhenti membuat edukasi ya Mas ya, ngambek atau kita jadi putus asa ya, atau malah kita cenderung menyalahkan orang lain gitu ya Mas ya. Ya saya belajar untuk memberikan afirmasi positif. Saya belajar untuk menguatkan itu ya Mas ya, mental kita ya, kita membuat firewall ya Mas ya, kalau istilahnya Elon Musk, gitu saya baru nonton Elon Musk, saya membuat firewall Mas, firewall di pikiran kita supaya kita tidak mudah digoyangkan Mas oleh pressure-pressure tadi Mas Ali, atau oleh ini ya, input-input berbagai macam pihak yang mungkin ya Mas ya, mungkin tujuannya baik membangun, tapi mungkin ada juga yang tadi ya Mas ya bisa melemahkan kita. Saya jadi mencoba untuk menguatkan, membuat firewall itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan afirmasi positif dan critical thinking ya Mas ya. Jadi kita berpikir kritis terus Mas Ali. Misalnya kita diberikan input, konten soal apa namanya vaksin ini atau soal COVID tadi negatif gitu Mas, banyak yang nggak suka gitu ya karena bikin orang jadi panik, atau ini sebenarnya nggak ada, ngapain juga kan jadi hoax ya, COVID sebenarnya nggak ada gitu. Banyak yang bilang seperti itu Mas. Nah saya jadi menguatkan firewall saya dengan cara berpikir kritis Mas Ali. Emang bener ya, yang dia kan kadang ngasih data-data juga ya Mas ya. Jadi netizen yang tadinya anti vaksin atau anti COVID ini Mas, dia memberikan data juga Mas Ali, bahwa memang COVID itu nggak ada buatan Amerika segala macam. Jadi saya akhirnya pelajari juga Mas, saya baca juga gitu ya. Itu salah satu critical thinking saya, dan saya membandingkan evidence-nya, akhirnya saya dapatkan ini loh sebenarnya evidence-nya lebih kuat yang mendukung COVID itu ada gitu Mas. Akhirnya tuh saya sajikan ke edukasi, ternyata dengan kita menelaah evidence mana yang paling kuat levelnya, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat Mas Ali. Jadi mungkin Bapak dapat informasi soal COVID itu hoax, itu informasinya ada ya, datanya ada, tapi mengolahnya Mas, biasanya mengolahnya tuh mereka kurang tepat ya. Jadi atau sumbernya misalnya. Sumbernya misalnya ada pasien dikira COVID kemarin gitu, taunya besoknya nggak ada apa-apa kok, sehat-sehat aja. Nah ternyata setelah kita telaah lagi, ternyata itu cuma pengalaman dari satu pasien Mas. Itu yang mana seharusnya kan kita lihat luas ya Mas ya. Studi kayak uji klinis kan harus ada syarat minimal ya, berapa pesertanya, berapa ribu, supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Jadi saya bilang ke masyarakat itu bahwa kita nggak bisa ambil kesimpulan dari hanya contoh satu kasus gitu Mas. Sampelnya kurang. Sampelnya kurang jadinya, dia hanya satu pasien tetangga saya dok kemarin dikira COVID, taunya besoknya nggak apa-apa tuh, ngobrol-ngobrol sama saya juga nggak pakai masker, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada dok COVID itu. Nah itu akhirnya kita edukasi lagi Mas, ibu nggak bisa satu orang doang bu, gitu, harus lihat dari data ini loh, bahwa udah ada nih yang meninggal berapa orang gitu ya Mas ya, yang mengalami perawatan ICU berapa orang, dan jelas rumah sakit jelas bu, ibu bisa ke rumah sakit dicek langsung. Gitu Mas, mungkin lebih ke situ ya afirmasi positifnya. Dan itu sih saya lebih belajar soft skill juga ya Mas ya sebenarnya ya. Soft skill untuk bisa mengatur kecerdasan emosional ya Mas ya. Emosional quotient ya, saya bisa menjelajahi ranah-ranah yang saya mungkin belum menjangkau Mas gitu. Jadi kita contohnya yang tadi ke-14 tadi atau psikosomatis tadi ya. Wait dok, kita dokter masih ada waktu kan nih, karena saya tahu. Ya. Masih ada waktu. Boleh mungkin sampai 7 kurang 15 ya Mas ya. 10 menit lagi ya mungkin. 10 menit lagi, karena tadi dokter dari awal udah bilang habis ini mau jenguk pasien lagi soalnya. Jadi saya nggak mau terlalu ngelebihin waktu itu. Tapi nggak apa, Mas masih banyak ini ya? Ya, saya akan coba tanyakan dengan waktu yang ada gitu. Oke, nggak apa. Sebetulnya at least 3 pertanyaan, tapi mudah-mudahan cukup waktunya, mudah-mudahan. Terus kita lihatlah. Tadi
seperti yang dokter share tadi kan, psikosomatis ini erat kaitannya dengan bagaimana pikiran ini mempengaruhi juga fisik gitu kan. Yes. Jadi bisa kalau pikirannya itu negatif atau depresi bahkan gitu, itu kalau tidak ditangani dapat termanifestasikan bahkan menjadi penyakit fisik. Artinya dari pikiran dapat membuat fisiknya sakit gitu. Iya. Saya pernah baca juga, saya mau tahu pendapat dokter juga nih, saya baca di Dr. Joe Dispenza waktu itu buku. Dia membalik juga pertanyaannya, pembahasannya selain pikiran itu bisa membuat menjadi sakit, kita sering lupa dia bilang bahwa pikiran itu juga bisa membuat menjadi sehat. Ya sehat. Jadi if our mind itu can create disease gitu, bisa membuat sakit, apakah itu juga bisa menyembuhkan gitu, at least pada level tertentu gitu. Nah, itu kalau menurut dokter gimana tuh? Iya benar sekali ya Mas ya, jadi pikiran itu adalah suatu kekuatan Mas Ali sebenarnya ya. Bahkan ada yang bilang sebenarnya our mind itu adalah everything ya Mas ya. Jadi yang ada di sekitar kita, apa yang kita alami ya Mas ya mungkin ya, musibah yang mungkin ya kita alami, yang kita anggap sangat-sangat berat bagi kita gitu Mas Ali, sebenarnya mungkin hanya sebatas di pikiran Mas, kekhawatiran kita gitu ya Mas ya. Lalu sebenarnya aktualnya nggak, nothing happen gitu, life masih berjalan seperti biasa, hidup seperti biasa Mas Ali. Itu yang orang bilang mungkin lebay ya, orang mungkin bahasanya gitu ya Mas Ali ya. Tapi ya bagaimanapun juga pikiran ini yang harus ya Mas ya, harus ada kurikulum atau skill yang diajarkan waktu kita kuliah ya Mas, atau kita sekolah ya Mas ya. Itu harusnya ada juga Mas, mata kuliah mengendalikan pikiran, membuat firewall tadi Mas Ali ya, firewall sesuai yang tadi Elon Musk bilang ya. Karena banyak sekali orang-orang hebat di luar sana yang sangat ahli Mas di bidang mind management ini ya Mas Ali ya. Saya juga nggak tahu apakah ini sudah ada mungkin ya sekolahnya. Saya belum pernah dengar juga Mas ya, khusus mind school gitu ya, mempelajari soal pikiran, tapi saya rasa penting sekali. Dan mungkin kita harus bisa mengontrol ini ya Mas ya sebelum bisa melangkah ke mana-mana. Karena pikiran kan menjadi dasar juga untuk kita bertindak atau memiliki kecerdasan emosional ya Mas Ali ya. Dan saya banyak sekali membaca juga soal kecerdasan emosional, seminar-seminar, termasuk salah satu ahli juga dari Indonesia Mas, yang kita akan buat live-nya juga dalam waktu dekat ini. Kebetulan dengan ahli kecerdasan emosional ya Mas ya. Karena saya melihat Mas banyak sekali sebenarnya masyarakat kita yang tidak memiliki akses Mas terhadap soft skill seperti yang Mas Ali ajarkan juga ya, life purpose atau soal tadi emosional atau mind management ya Mas ya. Banyak masyarakat yang terhalang oleh dua faktor Mas. Ini menurut saya Mas ya, yang saya pengalaman saya waktu di daerah, saya lihat banyak dari mereka yang nggak punya pastinya nggak punya biaya ya Mas ya untuk keluar negeri, ikut seminar di luar, dapat soft skill dari ahlinya seperti itu Mas. Dan yang kedua, mereka juga bahasa Mas. Mungkin sekarang internet udah ada, YouTube segala macam, tapi bahasa mereka masih nggak ngerti Mas gitu. Karena kalau di daerah ya, di bahasa Inggris itu kan masih nggak begitu awam ya. Mungkin kalau di kota besar mereka udah bisa akses dalam bahasa Inggris. Nah ini juga yang waktu itu menjadi campaign saya sempat Mas, waktu saya di daerah itu saya buat kita ke pasien itu pendidikan dalam bahasa Inggris Mas waktu itu. Jadi saya dengan waktu itu kan ada dokter-dokter yang sedang belajar juga di situ ya Mas ya. Jadi kita biasanya pakai bahasa Indonesia, kita buat bahasa Inggris Mas. Tujuannya supaya kita lebih familiar Mas Ali, karena saya lihat banyak dari kita bukannya nggak bisa bahasa Inggris Mas, tapi karena nggak praktis gitu setiap hari Mas. Kita sedikit mendapatkan waktu untuk bisa praktekkan Mas ya, termasuk kota besar Mas di Indonesia. Jadi banyak banget dari kita yang nggak dapat akses ke informasi karena masalah yang sangat fundamental, itu bahasa Mas Ali. Nah di situ saya mencoba untuk mengubah itu. Masuk sekarang saya juga di universitas ini saya juga sedang ngusulin ya Mas ya. Gimana kalau mata kuliahnya sewaktu-waktu ya Mas, nggak harus setiap saat ya. Kita buat dalam bahasa Inggris Mas Ali. Karena zaman sekarang kan Mas tahu ya Mas ya, deras sekali arus informasi, semua Mas bisa dapatkan. Seperti kuliah dari MIT, di Amerika itu Mas bisa dapatkan gratis ya Mas ya, di YouTube. Tapi banyak orang nggak nonton Mas Ali, karena tadi nggak terbiasa dengan bahasa Inggris. Saya bandingkan dengan teman saya dari Malaysia atau Filipina, mereka
atau India mas ya, mereka jago sekali Inggrisnya dan mereka jadi dengerin itu mas, sehari-hari dengerin itu. Nah itu yang saya pikir, ini juga gap juga ya, kita coba bisa kita atasi nggak ya dengan melatih bahasa Inggris ini. Dan balik lagi untuk soal yang tadi mas bilang soal pikiran tadi mas ya, itu kan suatu hal yang intangible ya mas ya, ilmu-ilmu intangible ya mas, yang mana mungkin di Indonesia masih sedikit yang bahas mas Ali, ilmu-ilmu intangible ini. Saya banyak belajar dari pembicara luar ya mas ya, dari coach-coach atau mungkin ya orang-orang peneliti lebih banyak dari sana sayangnya gitu ya. Yes, nah itu dalam bahasa Inggris ya mas ya, saya sendiri juga waktu itu masih nggak begitu ngerti-ngerti ya, setelah berapa kali dengar baru ngerti. Itu mas Ali yang saya mikir, wah ini penting banget ya soft skill di bidang emosional atau mind management ini harus dikuasai. Tapi sayang kan masih kendala bahasa nih mas, jadi kita mau coba campaign salah satunya tadi dengan cara menghadirkan kayak besok kita bicara dalam bahasa Indonesia mas. Tapi kita juga next kita mau buat dalam bahasa Inggris. Saya waktu itu pernah ngundang teman saya dari Malaysia mas, kita live dalam bahasa Inggris. Nah cuma ya itulah penontonnya jadi sedikit ya. Jadi kita mau menggalakkan nih mas bahasa Inggris supaya nantinya keluarannya setelah teman-temannya jadi terbiasa bahasa Inggris, mereka jadi rutin mas mendengarkan. Nah, akhirnya kita bisa sejajar nih dengan global ya mas ya, dengan orang-orang di negara lain dalam hal emosional atau mind management atau soft skill ini. Dok, ini dua terakhir tapi terkait pertanyaannya. Dari perjalanan ini sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai edukator, sebagai tadi influencer dan mungkin hal-hal lain yang terjalan juga, main musik juga sebenarnya kan. Pasti banyak naik turunnya gitu ya. Pasti ada pernah mengalami keberhasilan, mengalami kegagalan gitu ya. Pertanyaan saya mengenai perspektif dokter sendiri mengenai kegagalan itu seperti apa sih gitu. Saya suka tanya pertanyaan ini ke setiap orang yang datang ke sini, karena saya belajar banyak juga dari perspektif yang berbeda-beda gitu. Kalau boleh dari sedikit dari dokter, how do you see failure gitu. Oke, terima kasih Mas Ali. Ini adalah suatu aspek juga ya Mas ya, yang kayak perlu juga masuk kurikulum Mas. Pendidikan. Mas Ali banyak banget nih dari tadi ngasih soal emotional management ya Mas ya, soal tadi pikiran ya Mas ya, atau tadi mungkin soal edukasi, cara public speaking ya Mas, atau jurnalisme kesehatan. Nah ini juga salah satunya Mas, yang mungkin belum banyak kita dapatkan ya. Saya nggak tahu kalau kurikulum sekarang, tapi zaman saya dulu nggak ada Mas, yang mengajarkan soal failure management ya Mas ya, atau manajemen kegagalan Mas Ali. Ini juga saya rasa penting banget ya Mas Ali sampaikan ya. Jadi saya sendiri juga merasa failure management saya itu dulu awal buruk sekali Mas. Karena saya ya jujur waktu itu saya belum mendapat pendidikan ya Mas ya, cara mengelola atau menghadapi kegagalan gitu ya Mas ya. Gimana sih cara positifnya. Nah akhirnya saya dipaksa untuk belajar itu Mas. Karena saya menghadapi kegagalan itu dan saya rasa pahit banget ya. Waktu itu mungkin salah satunya ya kegagalan ya ada di bidang karir ya Mas ya, di bidang cinta juga ya. Jadi saya merasakan itu pahit sekali dan akhirnya saya belajar Mas gitu. Saya merasa saya nggak boleh terulang lagi Mas seperti ini. Dan saya mungkin mengutip kata-kata Toto Wolff ya Mas. Mungkin Mas sering tahu ya Mas ya di F1 ya, Formula One. Beliau baru-baru ini bikin wawancara Mas. Wawancara sama salah satu media gitu ya. Dan itu bagus sekali kalau kita mau simak ya teman-teman, mungkin bisa lihat di YouTube ya. Salah satunya beliau bilang soal kegagalan ini Mas Ali. Jadi kan kita tahu ya tim Mercedes itu ada mengalami suatu penurunan ya Mas ya, kegagalan lah orang bilang ya. Dan beliau bilang bahwa hari yang paling akan diingat oleh kompetitor kita Mas, khususnya di bidang Formula One ini ya Mas ya, kita tahu Mercedes, Ferrari, Red Bull ya Mas ya. Hari yang paling diingat oleh kompetitor kita dan paling disesali oleh kompetitor kita nantinya Mas, adalah hari di mana saat kita mengalami kegagalan yang paling dalam, dia bilang Mas. Yang justru itu disesali oleh kompetitor kita Mas. Kenapa? Karena kita sebagai tim yang kuat tidak menangis atau tidak desperate di situ Mas gitu, nggak menyerah di situ. Justru saat hari-hari kita mengalami kegagalan terdalam itulah hari di mana kita belajar paling banyak, dia bilang gitu Mas. Sehingga nanti kita akan bisa bangkit lagi
dan mengalahkan mereka mas, kompetitor tadi. Makanya nanti kompetitornya nyesel gitu. Kenapa nih orang dibiarin gagal gitu mas? Karena ketika kita bikin dia gagal, dia jadi banyak belajar. Dia jadi belajar, ya kan? Kita membiarkan dia belajar. Coba kita bikin terlena, agak sukses-sukses, mungkin nggak usah gagal-gagal banget ya mas ya. Kan sekarang kan gagal, bisa bilang gagal sekali ya mas ya. Mercedes kan kalau bisa bilang Lewis Hamilton nggak menang sama sekali ya. Satu pun nggak ada mas, dia menang Grand Prix. Konstruktor pun akhirnya peringkat 3 ya Mercedes. Tadi mau peringkat 2, tapi akhirnya nggak berhasil Mas Ali kan. Saat-saat akhir itu kan sebenarnya bisa dibilang kalau selevel mereka tuh gagal banget mas. Ya itu yang akhirnya justru dengan baik ya disampaikan oleh Toto Wolff. Dia justru belajar banyak di situ mas. Itu yang akhirnya saya selalu ingat saat-saat kita gagal adalah saat-saat kita kembali belajar ya mas ya. Jadi saya justru akhirnya belajar menemukan sendiri mas cara mengatasi kegagalan justru saat saya gagal itu. Gitu mas. Belajarnya saat gagal. Saat gagal karena mungkin ya saya tadi nggak mendapatkan pendidikan khusus ya mas soal failure management. Mungkin kalau saya kuliah atau saya sekolah di sekolah kegagalan mungkin saya bisa berhasil ya mas ya. Tapi penerapannya pas gagal juga. Pas gagal. Berapa teorinya kan. Benar mas, saya jadi banyak dipaksa belajar saat itu mas. Salah satunya adalah belajar soal Pareto ya mas. Mungkin mas pernah dengar ya Pareto. Itu kan adalah hukum 80-20 ya mas ya. Bahkan ada sumber yang mengatakan lebih sadis lagi mas, 90-20. Artinya kalau mas melakukan 100 kali usaha, mungkin yang berhasil cuma 20 atau jeleknya 10 mas. Gitu mas Ali. Nah itu berlaku di semuanya gitu. Itu yang saya selalu ingatkan diri saya, oh kalau saya berjuang gagal, ya udahlah, gue baru usaha 2 kali gitu ya. Wajar aja gagal dua-duanya mas ya. Saya selalu ingatkan diri saya gitu mas, nggak usah GR deh, kan lu juga usaha cuma baru segini ya. Kenapa nangis gitu, baru segini doang. Jadi saya mengingatkan, oh saya harus belajar lagi, harus berusaha lagi next time sehingga Pareto ini terpenuhi mas. Jadi saya akan merasa layak berhasil kalau saya udah melakukan tadi mas. Saya udah melakukan begitu banyak attempts atau usaha sampai tadi 80-20 itu tercapai ya mas. Misal udah 100 usaha, oh saya bisa lah akhirnya 20-nya ini saya menikmati keberhasilan ini mas Ali. Itu motivasi saya mas Ali ya. Saya mendasarkan pada, kan ini fakta ya mas atau bisa dibilang science ya mas ya. Science mas Ali. Jadi saya selalu balikin pada yes, science atau evidence ini mas, bukti-bukti ilmiah. Wajar kok gagal, emang bukti ilmiah semua orang juga mengalami 80-20 ini mas Ali. Nah ini mungkin salah satu yang saya juga pengen nih mas, jadi campaign saya untuk saya sampaikan dalam live kita mungkin kalau ada kesempatan atau mungkin dalam bentuk yang lain ya mas ya, konten-konten bahwa wajar kok kita gagal karena secara ilmiah memang kita harus gagal ya mas ya. Itu mas Ali. Yes. Dok, oke, waktunya kayaknya saya tadi masih mau nanya soal sukses, cuman at least saya melihat ini kalau dari perspektif ilmu yang didapat dari ngobrol dengan dokter ini adalah sebuah kesuksesan besar karena banyak sekali ilmu yang didapatkan dan saya yakin semua yang menyimak juga mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Saya terima kasih banyak dok atas waktunya, sekali lagi sudah menyempatkan waktu datang ke sini di antara praktek-prakteknya. Dokter Jeff tadi pagi habis dari Bandung, kita di Bintaro ini syuting ini. Habis praktek terus kesini nanti habis ini langsung nemuin pasien lagi. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, energinya yang dan masih tetap fresh, masih tetap tersenyum dengan semangat mengedukasi saya dan semua yang menyimak ini, termasuk Mas Irwan juga yang produser kita di sini. Iya maaf ya mas, terlalu semangat jadi ini kayaknya, terlalu berapi-api. Justru kita appreciate banget gitu, kita appreciate energi itu. Malah kita jadi kesetrum energi positifnya juga, kita juga butuh itu. Terima kasih banyak dok atas waktunya. Jangan bosan kita ngobrol-ngobrol lagi soal next time. Dan buat teman-teman semua sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.